Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa dengan saya Nila Suyanti, Kepala SMA Negeri 3 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Dambaan Sisri Kepemimpinan Pembelajaran di SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Capaian pada rapor pendidikan saat ini menjadi dasar perencanaan berbasis data agar menghasilkan program atau kegiatan yang sesuai dengan permasalahan pembelajaran di sekolah. Tentu saja SMA Negeri 3 Banyuasin 3 memanfaatkan perencanaan tersebut dalam membuat dokumen rencana kerja tahunan dan dokumen aplikasi rencana kerja dan anggaran sekolah yang bertujuan pada peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai pelaksana Sekolah Penggerak Angkatan 1, idealnya SMA Negeri 3 Banyuasin 3 memiliki capaian pada rapor pendidikan menengah atas atau atas. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator pada rapor pendidikan SMA Negeri 3 Banyuasin 3 tahun 2023 adalah menengah bawah. Capaian kurang untuk kemampuan literasi, capaian kurang untuk kemampuan numerasi, capaian sedang untuk kualitas pembelajaran. Capaian tersebut menunjukkan kualitas pendidikan di sekolah memerlukan perbaikan melalui tindakan. Jika dibiarkan, maka kondisi sekolah akan semakin memburuk. Dari program prioritas pada rapor pendidikan, diketahui bahwa akar masalah sekolah dapat diperbaiki dengan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, atau in-house training. Tetapi hal tersebut tidak cukup karena perlu pendampingan dan pembinaan pembelajaran sebagai upaya membersamai guru dan tenaga kependidikan. Pendampingan dan pembinaan pembelajaran seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana pelaksanaan, serta siapa yang terlibat adalah pertanyaan yang menantang yang harus dijawab sekaligus menjadi solusi. Langkah-langkah konkret pendampingan dan pembinaan pembelajaran untuk membenahi rapor pendidikan melalui siklus inquiry dijadikan sebuah strategi alternatif solusi pemecahan masalah. Strategi tersebut dinamakan Dambaan Sisri yang merupakan akronim dari pendampingan dan pembinaan pembelajaran melalui siklus inquiry. Strategi tersebut diterapkan dalam komunitas belajar sekolah yang bernama Kombel Semantiba sedikitnya pada minggu pertama atau kedua setiap bulan selama 2 sampai dengan 3 jam dan setiap Senin selama minimal 45 menit setelah proses pembelajaran berakhir. Langkah-langkah strategi Dambaan Sisri diadaptasi dari siklus inquiry pada panduan optimalisasi komunitas belajar terbitan Kemdikbudristek tahun 2023 dan edisi revisi 2024. Tahapan siklus inquiry terdiri dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan strategi Dambaan Sisri. Pada refleksi awal, diskusi bersama GTK berfokus pada pembelajaran yang berdampak pada siswa, peningkatan kompetensi guru, dan peningkatan literasi dan numerasi warga sekolah. Refleksi dilakukan dengan mereview rapor pendidikan sekolah tahun 2023 sebagai sumber data utama, menganalisis hasil belajar siswa, catatan guru bimbingan konseling, data perkembangan karakter siswa, dan data lain yang relevan. Refleksi juga dilakukan dengan mereview modul ajar, modul proyek, dan pelaksanaan program peningkatan literasi dan numerasi warga sekolah. Perencanaan dibuat berdasarkan catatan refleksi awal dengan mendata kebutuhan alat atau bahan bagi guru dan menyepakati jadwal observasi kelas yang melibatkan pengawas bina dalam memberikan motivasi dan prosedur penilaian kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Perencanaan juga dilakukan untuk mengadakan in-house training, workshop, pelatihan, dan peningkatan literasi numerasi dengan menyusun program GLS serta pengembangan perpustakaan. Implementasi Dambaan Sisri dilakukan sesuai dengan perencanaan, identifikasi modul ajar dan modul proyek serta observasi kelas dilaksanakan sesuai jadwal. Demikian pula dengan kegiatan peningkatan kompetensi guru yang diantaranya adalah fokus group discussion, implementasi kurikulum merdeka, pembinaan perpustakaan sekolah, advokasi dalam menciptakan transformasi pembelajaran yang menyenangkan bersama Belajar ID dan Chromebook, BPS Goes to School bersama Badan Pusat Statistik Banyuasin, dan IHT peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan GLS yang menghadirkan narasumber kompeten.
Para guru didorong untuk meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan mandiri di PMM, program PPG, program guru penggerak, dan ajang lomba yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak, Badan Penjamin Mutu Pendidikan, Kemendikbudristek atau lainnya, serta mendorong guru untuk aktif dalam komunitas belajar antar sekolah melalui MGMP dan MGBK. Peningkatan literasi dan numerasi warga sekolah dimulai dengan pengembangan perpustakaan seperti pengadaan alat pendingin ruangan, berlangganan koran dan majalah, publikasi berkala, pengadaan buku, dan berlangganan internet. Selanjutnya, peningkatan kemampuan siswa berliterasi dan numerasi dilakukan melalui pendampingan oleh tim gerakan literasi sekolah dalam pengelolaan pojok baca, perpustakaan kelas, majalah dinding, program baca buku 15 menit, menyimak dan mencatat kajian keagamaan, serta unjuk informasi pada panggung literasi dan pekan literasi, program jurnalis menulis dan jurnalis melapor pada Semantiba Channel. Perpustakaan sekolah bernama Besti Semantiba terus mengembangkan dan meningkatkan layanan melalui otomasi dan digitalisasi perpustakaan. Sistem pengelolaan perpustakaan menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat dan mengefisiensikan pekerjaan dan koleksi bahan pustaka digital. Aplikasi yang digunakan dalam pengembangan perpustakaan adalah SLIMS, Senayan Library Management System, yang multifungsi untuk layanan buku tamu, kartu anggota, bibliografi, pelaporan kegiatan, katalog, barcode, layanan sirkulasi, struktur perpustakaan, dan sebagainya. SLIMS juga menyediakan layanan baca e-book bagi pembaca tanpa harus datang ke perpustakaan. Setelah tahap implementasi dilakukan, seluruh guru dan tenaga kependidikan bersama kepala sekolah mendiskusikan hasil implementasi perencanaan. Setiap orang diminta melakukan refleksi terhadap apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang masih butuh perbaikan. Dambaan Sisri berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Banjarmasin 3. Pertama, terjadi perbaikan nilai capaian pada rapor pendidikan tahun 2024. Perbaikan sebanyak 22,22% untuk indikator kemampuan literasi, 24,44% untuk numerasi, dan 1,05% untuk kualitas pembelajaran. Kedua, upaya para guru meningkatkan kompetensi diri semakin membaik bahkan mencapai prestasi. 4 orang guru sukses menyelesaikan pendidikan S2, 83% guru memiliki sertifikat pelatihan mandiri dari PMM, 4 orang guru lulus menjadi guru penggerak, 1 orang calon guru penggerak, dan 1 orang pengajar praktik. 1 orang guru memperoleh penghargaan apresiasi GTK terbaik kategori Best Practice, 1 orang guru mendapat penghargaan kategori 200 karya terpilih dari 40.000 potret cerita dalam Festival Kurikulum Merdeka 2024. Prestasi juga dicapai oleh kepala sekolah yang berhasil menjadikan SMA Negeri 3 Banjarmasin 3 sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun 2021 dan peraih Sekolah Dwiata tingkat provinsi tahun 2023. Kepala sekolah menjadi kontributor penulisan buku praktik baik menyulam inspirasi dari keragaman negeri terbitan Kemdikbudristek, menerima penghargaan apresiasi GTK terbaik kategori Best Practice dan memperoleh penghargaan apresiasi guru dari BPMP Sumatera Selatan pada tahun 2023. Dampak positif ketiga dari dambaan Sisri adalah terjadinya peningkatan gerakan literasi dan numerasi sekolah yang ditandai dengan prestasi siswa sebagai juara 1 lomba pidato, juara 1 lomba cipta puisi, peserta terbaik dalam lomba penulis surat, juara 1 Olimpiade Siswa Merdeka, juara 1 lomba esai dan penulis buku serta puisi. Demikianlah cerita praktik baik dambaan Sisri kepemimpinan pembelajaran di SMA Negeri 3 Banjarmasin 3. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.